Ya, hari ini tanggal 17 ya. Tanggal 17 saya punya emiten untuk diperhatikan adalah GZCO. Ini istilahnya saya hanya merekam saja, bukan ajakan untuk menjual dan membeli. Tapi ini adalah sebuah rekaman untuk pembelajaran saya sendiri gitu ya. Dan mungkin apabila teman-teman istilahnya lagi mengamati emiten ini, saya mudah-mudahan ada kesamaannya ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar baik positif atau negatif. Itu sangat bermanfaat buat saya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan menjadikan kita ini sebagai teman diskusi ya. Baik, ini ada saham GZCO ya. Kita lihat dari ini aja ya, dari chartnya aja ya, dari chart 5 tahunan ya. Nah, jadi saya di sini tidak bicara berita dulu ya, tidak bicara berita, tidak bicara isu ya, hanya bicara yang ada di lihatan di broker ini ya. Jadi GZCO itu pernah di 50 ya, 2020, 2021, 2021 akhir sempat bangkit ya, bangkit di sini bangkit. Nah, lihat 20 ribu 20.020 itu dia mengalami kerugian. 2019 juga sama mengalami kerugian. Pas 2021 ada kebangkitan di sini ya, 26 miliar sama 52 miliar, artinya meningkat. Dan pada kuartal 3 kuartal 4-nya pas mau akhir tahunnya ini diangkat ya. Nah, makanya saya bilang kenapa saya bahas saham gocapan, karena di setiap saham gocapan itu ketika mungkin peralihan pemegang emitennya atau pengurusannya, ketika dia bekerja lebih baik, maka si emiten ini pasti diangkat gitu ya, bisa sampai ke 230-an ya waktu itu. Ini kalau saat pandemi juga nih, sama kan saat pandemi juga nih. Ini pandemi Pak yo, di sini pandemi paling paling getol di sini 2022 itu ya. Makanya si saham di GZCO itu diangkat. Terus kenapa saya tertarik untuk diperhatikan di emiten ini? Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu untuk perkembangannya ya, dari pair-nya dulu ya. Pair-nya 19 ya, kurang baik ya. Terus PBB-nya 0,5 lagi under value. Harga bukunya itu sekarang 184. DER-nya itu 0,44 ya, masih di bawah 1. ROE-nya ada 2 ya, walaupun tidak gede tapi ada 2. Kita lihat cash 145. Total equity-nya 1,1 triliun. Hutangnya segini ya, 477. Jadi cash lebih kecil daripada hutang, tapi secara misalnya DER-nya sih masih di bawah 1 ya, masih aman ya. Kita lihat untuk laporan keuangan, pendapatan di tahun ini ya, 2024 minusnya berkurang ya dari tahun 2023, tapi bertambah dari tahun 2023 kuartal 4-nya ya. Ya silakan kalian mau membandingkan kuartal yang sama di tahun berikutnya atau sebelumnya, bebas-bebas aja lah ya. Kita lihat revenue juga mengalami penurunan ya. Yang penting kan istilahnya di sini saya bilang kan, kalau LK itu yang penting ada penjualannya, ada walaupun penurun, nama juga usaha. Kenapa ini rugi? Ya biarin aja rugi mah gitu kan, nama juga usaha, suatu saat akan positif gitu kan. Terus kita lihat ke profilnya, harusnya dari profil dulu ya. Nggak apa-apa lah, kita lihat di sini aja ya. Masyarakatnya 35%, plus 5 lah. Ini ada pengendalinya Ogo dan Zaga Indonesia, ada pribadinya 9% ya. Nyamdor Kulun Bashar
setidaknya sampai bulan Mei banyak yang masuk ya. Harga IPO-nya 225, listingnya 2008. Lokal siapa yang memiliki? Ternyata yang paling banyak itu adalah individu ya. Kalau forennya siapa yang memiliki di bawah 12% dan individu ya. Oh, dana pensiun ya. Ya, dana pensiun ya. Oh, bukan, individu ya. Artinya asing yang megang individu. Ya, artinya asing kalau yang individu yang pegang, walaupun update-nya bulan 3 Juni ya, mudah-mudahan sih inilah teman-teman kita yang mau ngangkat gitu, teman-teman asing. Kita lihat bid dan offer. Bid dan offer di sini rapih ya. Ada ganjalan di 84 ya. Terus sini juga, nah cuma di sini nih di 74-nya dia mengalami kekosongan ya. Artinya tidak rapih ini. Bisa jadi ini pancingan juga atau apa gitu kan. Kalau secara bid dan offer ya supportnya di sini gitu kan, di yang apa namanya yang tipis ya di 7475 ya. Secara bid dan offer ya. Kita langsung ke lukisan market maker aja ya. Oh ini jadi benar teman-teman, kenapa tertariknya seperti ini. Jadi pernah digocap, sempat diangkat, makanya saya bilang suatu saat saham gocap itu pasti mengalami kejayaan lagi gitu kan. Nah ini kan sempat jaya di sini ya, walaupun pandemi cuma tetap jaya lah gitu ya. Nah sekarang lagi ke bawah lagi gitu ya. Kita lihat lukisan market maker. Ini bukan ajakan menjual dan membeli ya teman-teman ya. Kita ini sama-sama belajar di sini. Jadi teman-teman kalau mau berikan masukan silahkan di komentar. Kenapa nggak saya jawab? Kita jawabnya nanti aja langsung di video berikutnya ya. Kalau diketik kadang-kadang suka nambah lagi gitu ya. Nah ini yang membuat tertarik itu sebenarnya saya ini ada foreign masuk nih ya. Ketika foreign masuk di sini nih kan dia jualan, sekarang foreign masuk lagi. Ketika foreign masuk itu di sini nih, nah ini suka ada peningkatan. Cuman sekarang kenapa foreign masuk ininya dia ngambil di bawah? Kalau ini kan foreign masuk sama bandar lokal dia jualan, sama-sama jualannya di sini ya. Sama-sama beli gitu ya, sama-sama beli di sini, jualannya di sini gitu ya. Di 3 candle ini nih, 3 candle ini dia jualan. Nah sekarang dia ngambil lagi, cuman si bandar lokal belum ngambil ya, malahan dia cenderung turun ya. Di sini juga sama nih, cenderung turun gitu ya si bandar lokal, tapi si foreign udah mulai ngambil ya. Terus saya lihat juga di sini udah mendekati si candle ini nih, si candle hijau ini nih. Kan ini open gap up bawah ya. Jadi dia buka di bawah ke atas. Akhirnya dia menutup lagi gap sama yang candle merah, dan pas banget di sini ya. Pas banget di sini. Ini menarik juga nih untuk diperhatikan dan sebagai bahan untuk pembelajaran ya. Soalnya ketika di sini nih candle hijau ini juga dia langsung ditutup lagi ya. Tapi dijeblosin lagi, berikutnya dijeblosin lagi ya. Hati-hati aja area sini nih di 77 ya. Kalau tadi kan 75 ya, apa namanya tahanan yang kosong 75 ya. 7576 ya, tahanan kosong. Nah, ini berarti di sini hati-hati akan menyentuh sini, hati-hati akan menyentuh sini. Kapan kita tidak akan pernah tahu kapannya. Cuman ini udah ngasih tanda dia mau ke sini ya. Kalau secara candle itu ya. Kalau secara candle juga ini ada open gap atas ini. Open gap atas yang warna merah ini artinya dia mau ke sini, menuju ke sini, atau juga menuju ke sini. Dalam jangka panjangnya menuju ke sini. Apakah bisa? Dalam saham apapun bisa. Tadi aja kan dari 50 bisa sampai ke 230 kan. Nah, berarti kan bisa gitu kan. Tergantung market makernya mau nggak ngambil gitu ya. Nah, yang membuat strike saya itu adalah ini sih. Cuman ada foreign masuk. Saya bilang foreign udah masuk nih, pas banget di support di sini ya. Tapi cenderung si foreign ini masuk, cuman nggak diangkat, malah nampung doang. Nah di sini mah si foreign itu sembari nampung, nah di sini dia sembari nampung nih, sembari ngangkat. Nah makanya jadi penasaran, ini kenapa ini kok foreign udah nahan di sini, saya bilang ya. Dan ini ada 3 candle merah, artinya mereka harus ditahan, dan benar ini udah ditahan nih.
Ini udah ditahan sama dia istilahnya udah menuju ke atas sedikit, nah, tapi tidak terlalu bawah gitu ya, artinya ada tarikan dikit lah ya. Jadi secara candle seperti itu. Nah, secara MA masih di bawah MA10 sama di bawah MA20 dan MA200, jadi masih ke bilang downtrend ya. Makanya saya bilang ini hati-hati area sini ya, mudah-mudahan bisa menutup gap ini dulu nih, gap ini dulu ketutup. Ini kan shadow nih, jadi saya bilang kalau shadow belum sempurna, tapi pingin itu merah lah, merah. Jadi di sini tutupannya merah, pinginnya seperti itu biar ketutup dulu, atau emang diangkat dulu baru diturunin lagi ya. Karena sebagai karakter udah di sini, karakternya di sini nih, semenjak di sini karakternya itu ngangkat turun ya, persis seperti Humi ya, persis seperti Humi, ngangkat turun. Nah, mudah-mudahan ini juga udah diangkat turunin, angkat turunin lagi, mudah-mudahan ya dia bisa menuju ke MA10 atau enggak MA20 ya, mudah-mudahan. Saya bilang di saham itu tidak yang tahu ya, karena ini si Poren udah mulai ngisi. Ketika di sini Poren ngisi gitu ya, ketika di sini juga Poren ngisi, cuman ini ngisinya ketika dia turun ya, sama persis seperti di sini nih. Ini ada isian kecil nih, ini ada isian kecil ya, ini ada isian kecil tanggal 6, coba lihat tanggal 6 ya, ada isian kecil nih. Setelah itu di up ya, mudah-mudahan. Karena market maker itu kalau udah tahu, retail udah tahu, kadang-kadang dia malahan sengaja untuk dijebloskan pada ini nih. Ini pasti pada nyangka itu udah disupport nih. Nah, kan kadang-kadang begitu. Mereka yang technical analysis pasti tahu nih udah disupport gitu kan. Nah, market maker juga tahu gitu, ini udah disupport gitu kan. Makanya ini adalah titik psikologisnya, hati-hati. Maka saya bilang ini hati-hati ke arah sini ya. Maaf sebentar tadi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau untuk lebih tinggi ini harusnya sih ada smart money yang masuk dulu ya, baru biasanya diangkat lebih tinggi lagi. Cuman ini smart money-nya baru masuk sedikit, cuman ini bagus nih smart money-nya sedikit, tapi dia konsisten 3 hari ini ya. Ya mudah-mudahan lah ya, istilahnya ada pengangkatan. Jadi kita lihat berkah sembari siapa yang ngambil ya untuk porennya. Jadi saya hanya ngecek untuk tanggal ini aja ya. Malah ke situ, ke poren ya. CC yang masuk CC CC jual beli ya, ada jual beli. Ini AK juga sama jual beli. CC beli 19 baru jual 5, sisa 14, berarti ada 14.000 lot lagi. Di sini lokalnya siapa? Ada teman kita, ada AT ya, ada EP, ada GR, ada FS, ada KK ya. Nah, ini adalah istilahnya untuk domestiknya ya. Ya mungkin mereka sama-sama berpikir emang ini udah disupport ya, udah disupport. Cuman ada istilah, ada kendala psikologis di sini nih ya. Ini istilahnya bisa kendala psikologis di 78. Nah, sehingga ada support juga di sini di 79 ya. Hati-hati aja bisa menuju ke area sini ataupun ke area sini ya. Untuk targetnya kan saya bilang ini candle, nih ada candle juga ya, ada candle 1, candle 2, tapi belum. Ini juga ada candle kosong nih, kita kasih tanda candle kosong. Kalau menurut orang lain ini udah tertutup, kalau menurut saya belum ketutup ya. Walaupun dia sama shadow 2 kali, saya bilang ini belum ketutup karena dia berusaha untuk menutup, cuman nggak bisa ketutup ya. Mudah-mudahan ke situ ya, mudah-mudahan. Saya bilang tidak ada yang tidak mungkin di saham itu. Yang bikin menarik yang seperti saya bilang, satu, dia udah ada di supportnya, cuman hati-hati area sini ya. Terus yang kedua, Poren udah mulai beli sampai jualan ya, artinya ini mau jual beli lah, saya mau jual beli gitu ya. Cuman hati-hati ini si bandar lokal masih
cenderung untuk jualan ya. Setelah pengambilan dia jual, yang ngambil dikit jual lagi ya. Jadi YP, PD, NI, AI sama YU sama LZ ya, yang ngambil. Tinggal kecerdasan dari ini kan YP bukan yang scalping ya. Ingat ya, ini bukan YP scalping ya. Pengambilan juga sedikit ya. Nah, seperti itu teman-teman, ya mudah-mudahan si GJ Show ini mendapatkan respon lah gitu dari dari teman-teman scalping juga. Kadang-kadang suka melihat gitu kan, melihat-lihat. Dan ini sebenarnya langganan scalping. Kenapa? Nah, lihat dari sini nih. Ini teman-teman YP pasti pada masuk di sini ya. YP pada masuk di sini, pasti pada masuk di sini. Dan dia biasanya nurut sama candle hijau nih, kalau itu candle hijau ya. Candle hijau dia turun, dia candle hijau turun ya. Candle hijau turun. Nah, ini juga pernah turun, cuman dia nggak nyentuh ini, maka saya bilang hati-hati ya, sedikit banget ini. Cuman sangat mempengaruhi buat saya. Cuma kalau buat teman-teman ya istilahnya buat teman-teman silahkanlah kalian berpikir sendiri, karena pendapat kalian itu dilindungi oleh undang-undang ya. Begitupun pendapat saya gitu. Makanya kalau yang ngebahas hal saham itu suka disclaimer on dulu ya. Emang bener kan kalau saham itu hari ini contohnya ada akumulasi sedikit dari asing, cuman kadang-kadang dia ya ngejeblosin juga gitu kan. Ini cuma analisis aja. Walaupun kalian istilahnya contohnya kita beli di sini, ya masih rendah daripada beli di sini kan. Ini kan masih rendah, walaupun dibawa ke bawah lagi kan masih rendah juga di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi saham perhatian. Terus diperhatikan aja, terus dipantau, sebab ini kalau kenaikannya lumayan ya di sini itu ya, kenaikannya lumayan. Cuman ya karena ini saham-sahamnya yang suka dimainin, artinya main psikologisnya pintar banget di sini. Kadang-kadang di sini nih naik gitu ya, seperti yang mau naik padahal jualan gitu kan. Di sini naik nih padahal wah ini udah contoh dari sini contohnya ya. Wah, pasti diturunin lagi. Ternyata di up. Nah, seperti itulah psikologis trader itu. Makanya bilang kalau yang swing ya harap sediakan aja dana, jangan sekaligus, masuknya bertahap. Kalau yang scalping mah ya hari ini masuk ya harus ini keluar, harus hari ini harus cut loss gitu kan. Dia mau tak peduli mau beli di atas mau beli di bawah, yang penting hari ini cuan atau enggak cut loss gitu aja kalau scalping gitu ya. Baik, ini tinggal nunggu volumenya aja, sama mungkin kalau ada istilahnya si bandar lokal juga udah mulai ngambil ya, mungkin dengan sekali gertakan supaya manggil teman-teman scalping ya mudah-mudahan bisa diangkat lah ya sama GCO ini. Ya, seperti itu teman-teman. Ciao ya.